Oke, silakan host MM, kamera nyala dulu. Tunggu bang, bentar. Lama banget ini saya minta dari kemarin. Ya ngantri bang. Yang ngajukan permintaan naik 48 orang bang. 10 orang aja di kecamatan harus setengah jam. Apalagi 48 orang. Ya silakan. Ya kenalan diri dulu bang. Abang Kristen atau Islam? Kristen Protestan. Oke, silakan bang. Dari 10 poin ini bang, coba bang, di mana kesesatan Edis TV? Kecuali nomor 4 ya bang ya. Oke. Karena nomor 4 itu khususnya untuk bom-bom, RK, MP, dan teman-temannya. Ya silakan. Thank you udah dinaikin, tapi kita harus balik ke benang merah. Untuk penyesatan mungkin saya nggak berani menghakimi. Tapi kita sedikit berbeda di nomor 1. Berbeda sih enggak. Saya suka sekali Bang Edis. Dari awal ini saya fans asli. Tapi nomor satu ini saya mengerti maksud Bang Edis, dan saya juga mengerti arti yang debat sama Bang Edis. Nah cuman Bang Edis hanya mengambil biar yang sebelah mengerti, mengambil yang simpelnya. Jadi menurut saya kalau ini Salah saya bang. Yang abang bilang itu salah. Kenapa kok bisa salah? Begini bang. Jadi kenapa kok bisa ada statement begitu bang? Biar saya tanya dulu, jangan-jangan abang nggak tahu. Dari mana abang kok bisa tahu ada statement begini? Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Maksudnya gimana? Abang kan mau pilih nomor 1. Oke, tulisan nomor 1 ini Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Nah, terus abang tadi komentari, saya mengerti begitu. Emangnya apa yang abang mengerti dari kenapa kok bisa ada tulisan ini? Iya. Jadi menurut saya kalau ini kita larikan ke karya, gimana Bang? Nampaknya abang nggak ngerti duduk perkaranya. Begini bang, ada video saya diskusi dengan seorang muslim. Nah, video itu dipotong singkatnya saja, kemudian tidak diberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan diskusi tersebut. Sehingga yang muncul, yang dipublish adalah bahwa Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, sehingga akibat daripada video tersebut, ya Bom-Bom dan kawan-kawan dan Rudy Yohanes pura-pura gila, pura-pura nggak paham maksudnya. Begitu. Nah, coba saya tanya dulu, apakah abang mengerti maksud daripada video tersebut? Silakan. Saya paham Bang. Apa di situ maksudnya bang? Ya, jadi video abang itu kan digoreng, sehingga bilang abang itu sesat, kan begitu ya? Banyak mereka menggoreng yang video yang dipotong ini, itu kan Oke, Bang? memang yang benernya gimana memangnya? Ya, saya nggak mau masuk ke situ, maksud saya itu begitu. Saya nggak mau masuk ke situ. Oh, berarti abang tidak mengerti pokok bahasan kalau begitu bang. Berarti pokok bahasannya abang nggak tahu. Begini bang, kalau abang tonton video itu intinya berbunyi begini. Udah Edis, kamu nggak usah panjang lebar. Kamu nggak usah panjang lebar, Edis, tinggal jawab aja, Yesus itu Tuhan atau bukan. Anda nonton video itu nggak? Iya. Oke, lanjutannya gimana? Lanjutan yang digoreng atau yang... Bukan, lanjutan jawaban saya di video itu apa? Oh, lanjutan video enggak. Berarti Lanjutan abang video. tidak nonton videonya, makanya saya bilang abang nonton dulu. Baik, saya turunkan dulu. Baik, iya makanya kadang-kadang orang tidak mengerti nih ya teman-temannya, berat ini saudara-saudara ini. Ayo silakan. Kita kasih naik Nyasa, silakan Nyasa. Semoga yang naik sini tuh ngerti dengan duduk perkara. Begitu. Silakan Nyasa. Mama. Halo Nyasa. Nyasa gua mau nyusu. Ya, silakan Nyasa, nyalakan kamera dulu. Gimana?
Oke, kita kasih naik lagi. Ada Tan Chiu. Silakan Tan Chiu. Coba gini loh, kalau naik itu kalian tuh ngerti perkaranya. Nih Dis, kamu ngomong begini nih. Kamu bilang nih, kamu ketika ditanya Yesus bukan Tuhan, kau bilang bukan. Itu baru yang saya tunggu-tunggu, yang itu gitu loh. Silakan, Tan Chiu, nyalakan kamera Anda. Tan Chiu. Tan Chiu Halo Tan Chiu. Ini Tan Chiu. Oke, baiklah ya. Halo. Tan Chiu Oke, kita turunkan saja. Nyasa. Silakan Nyasa. Nyasa. Ya, silakan Nyasa. Nyalakan kamera Anda. Ya, halo Oke. Kakak Edis. Halo Nyasa. Silakan Bisa Nyasa. Kakak Edis. Ya, gimana Nyasa? Nyasan, aduh. Bonsok. Oke, nggak jelas juga teman-teman. Ya, kita tendang saja karena nggak jelas. Tolong ya teman-teman ya. Aduh, ya netizen nih kadang-kadang memang kalau dibilang botol nanti sakit hati. Nggak dibilang botol naik terus. Heran saya dengan orang-orang ya. Oke, kita kasih naik ada Lince Delau. Silakan Lince Delau, kayaknya masih anak SMA ini. Anak sekolah 1 SMA. Lince umur berapa? Saya baru umur 20 tahun. 20 tahun. Aduh. Jadi Oke. Silakan saya- Lince. Ya, saya mau bertanya soal nomor yang ke-8 pernyataan Abang Edis TV mengenai Yesus itu punya Tuhan. Jadi saya mau pengen bertanya, saya ini orang Kristen Protestan, saya mau bertanya, kenapa Abang Edis TV menyatakan bahwasannya Yesus itu punya Tuhan? Punya Tuhan, siapakah Tuhannya? Bukankah di Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-7 dinyatakan bahwasannya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi saya memiliki pendapat, memiliki mindset bahwasanya Tuhan itu datang ke dunia hanya menyerupai hamba, bukan berarti dia itu hamba. Begitu Bang Edis. Baik ya, baik. Oke. Sebelum saya jawab dulu, yang datang ke dunia menjadi manusia itu menurut Anda siapa? Bapa di sorga kah? Menurut Bapa Anda di menurut Anda kan Anda bilang tadi Tuhan datang ke dunia, ya kan? Nah, ketika Anda berkata Tuhan datang ke dunia, menurut Anda Tuhan Bapa di sorga kah yang turun ke dunia menjadi manusia? Begini Bang Edis, kita dulu perlu meluruskan Sebentar, di sini. sebelum kan? jangan begini. Jangan maksudnya biar kita tidak membuat diskusi makin runyam. Saya ingin mengerti dulu. Anda kan berkata bahwa Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menyerupai hamba, betul? Tuh. Baik, yang makanya saya tanya, ketika Anda berkata Tuhan datang ke dunia, apakah Bapa di surga yang Tuhan itu datang ke dunia? Dijawab dulu iya atau tidak. Menurutku iya, karena kenapa? Bahwasanya dikatakan bahwa Allah turun ke dunia menyerupai manusia lewat Bunda Maria, begitu. Oke, berarti Bapa di surga yang turun ke dunia menjadi manusia. Itu menurut saya. Baik. Ya, baik. Ya, memang ya sebenarnya inilah teman-teman biar kalian lihat siapa-siapa yang sedang melawan saya. Baik. Tidak melawan yang
Meskipun saya Nggak tidak apa-apa, nggak apa-apa, memakai nggak apa-apa, kata-katanya. nggak apa-apa. Oke. Begini ya, begini Lince. Iya. Ketika Anda berkata Bapa di surga turun ke dunia menjadi manusia, dia menjadi manusia, menjadi Yesus. Pertanyaan saya, di dalam Alkitab yang Anda baca, Yesus berdoa tidak? Yes, berdoa Kepada siapa dia berdoa? kepada Bapa di surga. Bukankah Bapa di surga sudah turun jadi manusia? Nah, kan tadi Kemana? Saya nggak turunkan dia ya, saya nggak turunkan dia loh. Kenapa kok bisa pergi sendiri? Ada apa? Berat, saudara. Oke. Kena pelanggaran? Mungkin di bawah umur atau bagaimana ya? Ya memang yang menghadapi saya itu biasanya yang nggak paham itu biasanya satu, nggak pernah baca Alkitab. Dua, di bawah umur. Tapi nggak apa-apa, belajar. Saya senang kalau belajar begitu. Seperti tadi dia mau belajar. Saya senang. Begitu. Saya itu senang teman-teman kalau kita itu belajar pendalaman Alkitab ya. Begitu. Jadi ribuan orang yang lihat ini juga paham. Ngerti nanti akhirnya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Parmin Tambah. Tolong ya teman-teman ya, Sirait. Tolong ya teman-teman yang naik, jangan pro dengan saya. Tolong beri kesempatan kepada orang yang kontra yang mau membuktikan kesesatan saya ya. Kalau pro tolong jangan, tolong. Ya. Shalom Bang. Shalom, Bang Sirait. Gimana Ya, baca shalom, anu Bang. abang ini? Nampaknya abang Doulos ahli Sirait, berbahasa Bang. Yunani nih. Siapa? Enggak Doulos. ahli Bang. Enggak ahli. Ya, Doulos. Doulos Enggak, Sirait. ya saya juga yang kemarin ngomong tentang Bang Edis yang masalah bawa Paulus itu ya, yang di roomnya Bang Bom. Nah, di sini aku mau klarifikasi nomor yang ke Sebentar Bang, 7. Kenalan dulu Bang. Ya. Abang Ya. Kristen. Saya Kristen Protestan. Oke, silakan Bang. Nomor berapa yang mau Abang buktikan bahwa itu salah? Silakan. Oke, nomor 7 itu Abang tulisnya salah. Kenapa? Waktu itu kasusnya bukan seperti itu. Tetapi kasusnya penyaliban Yesus adalah karya iblis. Oke, disitulah perdebatan kemarin di 1 bulan terakhir. Bukan perbuatan. Kalau perbuatan iblis saya setuju. Tetapi waktu itu kasus yang menjadi panjang dan itu kan Abang Edi sama Bro Yusuf PI ya. Ketika Yusuf PI bertanya, itu karya iblis, apakah iblis punya karya dalam keselamatan orang-orang Kristen? Kan begitu ya. Nah, tapi yang di nomor 7 itu, penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Nah, kalau perbuatan, saya setuju. Tetapi kemarin kasusnya itu bukan perbuatan. Kata yang abang pakai adalah karya. Abang membawa dan ikut apa yang dikatakan sama Bang Yusuf PI. Bukankah perbuatan itu karya, Bang? Contoh, misalnya saya membuat gelas. Itu kan karya saya berarti. Betul? Jadi begini Bang, karya itu secara keseluruhan. Kalau perbuatan sebuah tindakan. Nah kemarin kasus yang Abang Edis dan Bang Yusuf PI yang menjadi perdebatan asal muasal perpecahan. Bukan perpecahan, tapi kayak diskusi yang harus didiskusikan. Karena Bang Edis mengatakan penyaliban adalah karya iblis, bukan perbuatan. Jadi Abang harus berani dengan hati jujur bahwa yang nomor 7 itu penyaliban Yesus adalah karya iblis. Itu yang Abang Edis katakan. Baik, Kalau kita di bicara sisi lain saya setuju. Baik, kita bicara bahasa dulu kalau begitu Bang ya. Kita bicara dulu bahasa. Apa bedanya karya dengan perbuatan? Apa bedanya karya dan perbuatan? Karya adalah hasil dari keseluruhan perbuatan. Kalau perbuatan? Perbuatan adalah sebuah tindakan yang digerakkan daripada pikiran. Kayaknya sama aja Bang. Enggak, beda-beda. Contoh Bang ya, contoh. Oke. Misalnya, ketika saya ngecat tembok, Oke. kemudian saya lukis, itu kan? Saya bikinlah gambar-gambar pohon begitu. Bisa nggak itu saya katakan itulah hasil karya saya? Karya kan hasil akhir, Bang. Oke. Bisa nggak Oke. juga saya katakan itu perbuatan saya? Oke.
Begini. Ketika Bang Edis kentut, apakah kentut itu sebuah karya? Ketika saya kentut sebuah karya, Tentu bukan, Bang. Dikatakan sebuah karya karena ada nilai di dalamnya. Ya, tindakan yang tidak ada nilai ya itu bukan karya. Kalau semua perbuatan kau anggap itu sebuah karya, ya nggak bisa gitu. oke. Intinya gini, Bang. Beda-beda tipis lah intinya ya. Nggak beda. Beda tipis pun berbahaya, Bang. Dalam teologi kan berbahaya. Intinya gini, nomor 7, Abang harus berani tulis itu, penyaliban Yesus adalah karya iblis. Nah, kalau di situ, maka saya debat. Tapi kalau Abang bilang, penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis, saya nggak debat. Karena itu memang benar. Nah, kemarin kasus yang Bang Edis katakan, ya, tentang masalah karya. Nah, Oke, Abang sekarang antara karya dan perbuatan, Baik. Abang samakan gitu loh. Baik. Gini, Baik. sebentar. Silakan. Saya sedikit klarifikasi ya. Silakan. Saya sejujurnya saya dukung Bang Edis, bukan saya berarti saya tidak mendukung Bang Edis. Saya dukung Bang Edis dalam hal berapologet ya, bukan polemik, berapologet. Apapun yang Abang lakukan setidak-tidaknya menjadi gambaran bahwa kita ini sebenarnya mau menunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada saudara-saudara kita yang suka menyerang kita. Ya, saya ikut Bang Edis ini sudah lama, dari Facebook juga saya ikut. Nah, kenapa saya bawa nomor 7? Ada ketidaksetujuan saya karena begini, Bang, segala sesuatu itu dalam kitab Roma dikatakan adalah berasal dari bara Allah Bapa. Termasuk kejahatan? masalah enggak, begini, nah, Abang jadi kayak Bang Kiamat jadi ujung-ujungnya. Oke, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23, coba Abang jelaskan itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23 diparalelkan dengan Matius 16 ayat yang ke-21 dan 23. Silakan, Abang paralelkan dulu. Apakah ada hubungan di sana ketika Petrus mengatakan demikian, tetapi Petrus menarik Yesus? Yesus Dan menarik Petrus. mengatakan, Petrus menarik Yesus pada Matius 16 ayat yang ke-22. Dikatakan begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Karena Petrus menggunakan mindset atau cara berpikir orang-orang Yahudi. Karena Mesias dalam pemikiran orang Yahudi itu bukan seperti itu. Padahal Yesus mengatakan pada ayat yang ke-21 sebelumnya dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Lihat ya, ini adalah nubuatan apa yang akan terjadi jangka pendek. Yesus mengatakan demikian. 1, Yesus akan pergi ke Yerusalem, kemudian menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian yang ketiga dikatakan Yesus juga lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Artinya Yesus sudah mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Oke? Apakah ini bertentangan dengan Kisah Para Rasul 2 yang barusan saya bawa? Tentu tidak, karena Yesus sudah mengatakan itu. Kemudian Petrus marah, Yesus jangan begitu dong. Karena Mesias dalam pemikiran dalam pemikiran Petrus bukan seperti itu. Kemudian Yesus pada ayat yang ke-23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menegur Petrus, Petrus, yang kamu pikirkan adalah Mesias dalam konteks pikiran manusia. Tetapi Mesias yang sesungguhnya datang seperti apa yang sudah Tuhan nubuatkan. Silakan Bang Edis. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kalau mau bicara soal akurasi, karena waktu itu yang sedang diskusi saya dengan Yusuf PI, jadi kamilah yang ngerti apa yang pada waktu itu sedang dibahas. Begini Bang, kita ini memang sering terjebak dengan bahasa yang sungguh-sungguh tidak kita pahami secara mendalam. Kalau menurut Abang tadi, perbuatan menyalibkan Yesus itu adalah perbuatan iblis, Abang setuju? Tetapi kalau penyaliban Yesus adalah karya iblis, Abang tidak setuju? Begini Bang, semua apa yang ada di dunia ini punya hukum, ya. Bukan, Kemudian jangan kemana-mana dulu Bang. Setuju atau tidak? Sebentar. Sebentar Bang, tadi Abang sudah bicara, saya dengar kan. Saya pengen tahu. Baik. Apakah tadi Abang setuju ya, perbuatan menyalibkan Yesus itu atau perbuatan untuk membunuh Yesus itu adalah perbuatan iblis? Abang setuju kan? Ya.
Tetapi karya penyaliban Yesus itu adalah karya iblis. Abang nggak setuju? Oke? Enggak. Oke, jadi menurut abang penyaliban Yesus itu karya siapa? Ya, seperti yang saya katakan tadi Bang, ya di dalam Kisah Para Rasul. Jadi abang jangan juga membawa orang jadi cacat berpikir. Bukan bang, Nah, biar kenapa kita saya tidak bilang- panjang dulu bang. Gini, abang jawab dulu karyanya siapa dulu. Penyaliban Yesus itu karyanya siapa? Kalau Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23 dikatakan rencana karya itu ya dari Tuhan. Oke, jadi menurut abang penyaliban Yesus itu adalah karya daripada Allah Bapa di sorga. Ya. Oke, kita bicara dulu tentang definisi penyaliban Yesus. Oke, baik. Penyaliban. Kita bicara bahasa dulu bang ya. Apa itu penyaliban? Sebentar. Prima causa, abang juga harus tahu istilah prima causa. Jangan ke prima Penyebab- causa dulu bang. Sebentar bang, kita bicara dulu penyaliban. Apa itu penyaliban bang? Coba definisikan dulu Penyaliban, biar kita nggak oke. salah paham. Silakan. Apa itu penyaliban? Oke, penyaliban ya. Kalau penyaliban adalah sebuah tindakan untuk menyalibkan orang, sedangkan salib Saya kasih adalah gambarnya, sebuah Bang, ya. hukuman. Sebentar, kasih saya kan gambarnya. lagi bilang Bang Edis. Oke, Biar silakan. orang-orang juga di bawah juga paham. Ya, salib adalah sebuah hukuman atau kutukan bagi orang-orang yang bersalah. Makanya Tuhan mengambil itu supaya apa? Ya, karena itu tradisi yang berlaku pada masa itu. Tapi sebelum ke sana, Bang, Abang juga tahu prima causa antara perbuatan Bukan bang, tindakan kita dan jangan ke sebagainya. prima causa dulu bang. Nanti kalau kita ke prima causa tambah panjang bahasan kita. Karena yang diskusi itu saya dengan Yusuf PI bang. Biar abang tahu. Jadi Oke. penyaliban adalah, coba koreksi kalau saya salah. Penyaliban adalah tindakan untuk memakukan seseorang atau menggantungkan seseorang pada suatu tiang salib. Ya. Oke, itu yang dimaksud penyaliban. Berarti kalau penyaliban berarti ada orang-orang yang melakukan, betul? Ya. Oke, dan itu menurut Anda itu Bapa di surga yang melakukannya. Nah, inilah kesesatan berpikirnya. Gimana? Bukan Bapa di sorga yang melakukannya, Bang. Tapi Abang bilang karyanya dia, dengar, gimana? dengar. Makanya saya bilang. Makanya sebentar, Bang, sebentar. Gimana? Tindakan manusia yang naturnya adalah dosa. Ingat Bang, naturnya adalah dosa. Bahkan ahli-ahli Taurat pun berdosa. Menatur dosa itulah yang juga Tuhan pakai. Ngerti nggak? Makanya saya selalu membawa prima causa. Kenapa demikian? Ya kan, supaya Bang jelas. Sebentar Ya, Bang silakan. Edi, Ya, silakan bicara sambil saya kasih gambar. Sedikit ilustrasi. Ketika ada bensin, kemudian ada api. Kemudian ketika bensin dibakar kepada api, habislah benda yang ada bensin ini. Di dalam hukumnya, sebentar Bang ya. Di dalam hukumnya, siapakah yang melakukannya? Tentu karena secara hukum fisika, bensin gampang terbakar, ada oksigen, kemudian masuk dan terbakarlah. Bukan manusianya yang mengorek tadi itu sebagai yang melakukan hukum itu, bukan. Tetapi penyebabnya itu tadi yang memadukan hukum ini ketemu sama hukum ini, jadilah hukum ini, hanguslah itu. Nah, Saya nggak ngerti abang ngomong apa bang. Oke, Saya saya nggak ngerti membawa abang ilustrasi ngomong apa. fisika, Bang. Saya membawa ilustrasi fisika. Teman-teman ngerti nggak dia ngomong apa? Saya nggak ngerti ya bang, abang nggak ngomong apa. ngerti. Betulan. Ya, Betulan. karena Abang nggak ngerti prima causa. Oke, begini bang ya. Saya mau kasih dulu gambar-gambar tindakan-tindakan yang disebut penyaliban. Anda tadi setuju ya dengan saya, penyaliban adalah sebuah tindakan menyiksa seseorang sampai akhirnya dia menggantungkan seseorang itu pada tiang, betul? Oke. Oke. Jadi menurut abang, tindakan penyaliban itu di mana Sang Mesias Yesus disiksa seperti itu, dipermalukan di muka umum, ya, digebukin, ditelanjangin seperti itu. Menurut Anda, tindakan penyaliban ini adalah karya daripada Bapa di surga? Ya. Ya, berarti menurut Anda Bapa di surga lah yang menjadi dalang ini terjadi. Oke, disinilah letak kesesatan berpikir Bang. Di dalam kemahakuasaan Tuhan, ya, Dia bahkan sudah tahu apa yang akan terjadi. Salah satunya adalah Kita bukan bicara apa yang sebentar, terjadi dulu. Saya paham Bang Edi. Maksud saya saya paham. tindakan untuk menyalibkan ini menurut Anda kan karya daripada Bapa di surga. Padahal salib ini Bang, kalau kita bicara soal kajian akademis, salib ini adalah bentuk penghukuman yang berasal dari Persia atau Mesir.
adalah tindakan yang tidak manusiawi untuk menghukum seseorang, diperlakukan seperti binatang. Abang tahu itu? Tahu? Ya. Nah, kalau kita bicara soal kajian ilmiah, Bang, salib ini adalah karya para orang-orang yang punya mungkin psikopat, Bang. Karya orang-orang yang ingin membunuh manusia seperti membunuh binatang. Ya. Jadi salib itu adalah karya orang-orang yang membuat ini, hukuman ini. Oke. Orang-orang Itu tersebut adalah diduga Ya. adalah orang-orang Persia atau orang-orang Mesir, kemudian diadopsi oleh Roma. Oke. Oke, kita Paham, baca paham. sejarahnya. Kita baca sejarahnya, Bang ya. Coba Bang musiknya dimatikan dulu. Kita serius dulu, Bang ya. Supaya kita diskusi yang bagus, Bang. Saya buka di sini, salib itu asal usulnya dari mana ya, Bang ya? Kita klik di Google. Baik. Oke. Kelihatannya, Bang ya? Nih. Salib berasal dari alat hukuman mati brutal yang digunakan bangsa Persia, Yunani, dan Romawi kuno. Awalnya simbol penghinaan. Jadi bagaimana Anda katakan bahwa salib ini karya daripada Allah Bapa di sorga? Bukankah ini adalah karya dari orang-orang Persia, orang-orang Yunani, dan orang-orang Romawi kuno yang memperlakukan manusia, menghukum manusia seperti binatang? Oke, saya paham. Maksud Bang Edis begini, salib itu adalah hasil pikiran manusia untuk Karya, Bang. menjadi sebuah hukum. Iya, maksudnya karya manusia yang membuat suatu hukum. Begitu toh? Ya, itu kalau kita bicara akademis, Bang. Ya, Kalau kita iya, bicara oke. akademis itu. Ya, saya setuju. Kalau di situ saya setuju. Sebentar deh. Terus tadi Abang katanya kok karya, sekarang Abang setuju lagi, gimana? Sebentar, begini Bang. Oke, silakan. Abang jangan simpulkan segala sesuatu menjadi independen karya manusia, karena apapun hikmat manusia, ya hikmat manusia yang Tuhan kasih akal berpikir, bahkan mungkin hasil dari natur dosa itu Tuhan izinkan, bukan berarti itu tidak di bawah wewenang Tuhan. Bagaimana mungkin Abang mengatakan itu tidak di bawah wewenang Tuhan? Segala sesuatu maupun kejahatan maupun kebaikan maupun apapun itu di bawah wewenang Tuhan. Oke, saya coba menjelaskan Bang ya isi pikiran saya ketika saya baca Alkitab ya Bang. Oke, ya. Begini baik. Bang, begini Bang. Gak apa-apa. Sama-sama belajar. Sebenarnya Bang. Saya Bang, juga belajar. Bang. sebenarnya Kita begini sama-sama Bang. belajar. Sebenarnya begini, yang menjadi karya Tuhan itu bukan perbuatan penyalibannya Bang. Yang menjadi, Saya setuju di situ. Abang dengarkan dulu. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Begini Bang, tidak ada satupun orang yang menyalib Yesus bertujuan untuk membuat satu penebusan dosa atau tujuan keselamatan. Anda setuju tidak? Bagaimana Bang Edis supaya lebih jelas? Saya ulang satu kali lagi. Nggak perlu Abang bisukan Bang. Tidak ada satupun orang-orang yang menyalib Yesus bertujuan untuk menciptakan jalan keselamatan penebusan dosa. Abang setuju Ya. tidak dengan saya? Semua orang-orang Tritunggal setuju. Baik. Artinya penyaliban itu semata-mata dengan motivasi jahat, motivasi untuk membunuh, betul? Nah, betul. lalu di mana yang menjadi karya Tuhannya? Yang Oke. menjadi karya Tuhan itu bukan menyalibkan Yesusnya. Yang menjadi karya Tuhan adalah kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus sampai ia rela dan mati disalibkan. Oke, kalau di situ saya setuju Bang Edis. Ya, harusnya itu jawabannya Nah, tepat. Begitu. masalahnya gini. Kalau Abang bilang, makanya itu nomor 7 kan. Konteksnya Bang Edis sama Bang Yusuf PI itu masalah karya keselamatan ini, apakah ada juga timbal dari Bang, si kita iblis? bukan bicara karya keselamatan. Abang jangan pelintir. Jangan Abang pelintir. Kita bahas penyalibannya, Bang. Jadi saya kasih Oke. contoh. Saya kasih contoh. Contoh sederhana, Bang ya. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Anda diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dengan resiko yang Anda sudah tahu resikonya, bahwa Anda akan dihukum mati oleh karena pemberitaan nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Anda dihukum mati, ya,
apakah penghukuman mati itu adalah karya Tuhan atau kesetiaan Anda memberitakan Injil sampai mati dihukum? Ya, itu berbicara ketaatan, kesetiaan. Iya, Bang. Jadi kita harus bisa membedakan karena ada dua sisi nih, Bang. Satu sisi orang membunuh Anda karena memberitakan Injil. Satu sisi Anda setia, Anda rela, bahkan Anda sampai mati oleh karena pemberitaan Injil. Artinya, keselamatan terjadi karena kesetiaan dan ketaatan Anda. Bukan karena orang-orang membunuh Anda. Orang-orang yang membunuh Anda itu tetap saja itu adalah kejahatan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal salib, Bang. Kalau kita bicara soal salib, coba dengarkan satu kali lagi. Keselamatan yang terjadi, karya Allah, karya Tuhan, terjadi pada kesetiaan ketaatan Yesus yang sampai pada mati di salibnya tidak melakukan dosa. Oke. Jadi keselamatan itu atau karya Allah itu, karya Tuhan itu bukan di orang-orang membunuh Yesus, bukan di peristiwa penyaliban Yesus, tetapi di kesetiaan dan ketaatan Yesus sampai ia mati rela di salib. Oke. Abang bisa Sekarang bedakan? saya tanya. Paham. Oke. Jadi gini, ketaatan Yesus kepada Bapa, dia taat kepada apa? Pertama satu. Karena begini, tadi saya sudah bawa beberapa ayat. Contoh Matius 16 ayat yang ke-21. Ketika Yesus menubuatkan tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Artinya kan dia taat kepada rencana yang sudah dia pahami. Kan dia taat kepada rencana itu. Oke. Betul? Baik. Nah, berarti sekarang Bang Edis bagaimana Anda belum bisa membedakan dua rencana. Saya kasih lagi umpama, Bang. Umpama yang tadi, Bang. Langsung gini aja Bang Edis supaya tidak berlama-lama, katanya orang saya mohon maaf saya tidak pansos ya. Saya juga pelayanan. Begini. Matius 16 ayat yang ke-21 Bang Edis coba Abang sebentar, Bang. Sebelum itu. kita lari ke sana, Bang begini. Edis, jangan lari Bang Edis. Matius 16 ayat yang kita ke-21. fokus di situ dulu. Begini. Sebelum ke situ, coba saya biar Anda bisa bedakan begini. Ketika Anda disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dengan informasi dari Tuhan, wahai Sirait, ketahuilah, kau kuutus ke kampung A, ke Samosir, untuk memberitakan Injil di sana. Tetapi ingat, sebagian orang-orang di sana nanti akan menerima namaku dan banyak orang Kristen akan jadi orang Kristen di sana, orang Samosir. Tetapi sebagian orang akan membunuhmu. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Anda itu rencana saya? Oke, sebentar. Abang bersabar dulu ya. Sabar. Dijawab dulu aja. Dijawab singkat dulu, Bang. Oh, enggak. Tentu itu bukan rencana Tuhan. Tenang, Bang. Itu bukan rencana Tuhan. Tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Saya sudah kasih tahu sama Abang bahwa Abang nanti memberitakan Injil di Samosir. Sebagian jadi orang Kristen, sebagian orang akan membunuh dan engkau akan mati di situ, dibunuh. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Anda itu adalah rencana daripada saya untuk membunuh Anda atau informasi dari saya bahwa Anda akan dibunuh? Ya, gini Bang. Sebentar Bang ya, sabar ya supaya tidak gagal berpikir. Bang, dijawab aja dulu Bang. Dijawab dulu biar simpel kita bahasnya, Bang. Antara kemungkinan dengan sesuatu kepastian. Nah, Yesus ini berbicara kepastian, bukan kemungkinan. Kayaknya Abang nggak jawab-jawab. Oke, biar saya yang jawab. Kalau Abang tidak mau jawab, begini. Sebentar Bang, tenang. Biar saya yang jawab. Ya. Yesus mengatakan kepastian, tenang dulu, Bang. bukan kemungkinan. Tenang, Bedakan. Bang. Saya tidak bilang kemungkinan, Bang. Saya tidak bilang Abang kemungkinan. mengatakan akan ada orang yang akan berusaha membunuh. Itu kemungkinan karena saya manusia yang lemah. Ketika Yesus mengatakan ini bukan kemungkinan, tetapi suatu kepastian yang akan terjadi. Abang nggak tangkap. Dengarkan Bang. Anda diutus oleh Tuhan yang langsung ngomong sama Anda. Oke, baik. Wahai Sirait, kau kuutus pergi ke Samosir. Beritakan Injil tentang namaku di situ. Ketahuilah wahai Samosir, ketahuilah olehmu. Beberapa orang di situ nanti akan menerima Injil dan namaku akan berdiri di sana. Dan sebagian di sana nanti akan membunuhmu dan engkau akan mati di sana. Ini kepastian. Kepastian lah, karena Tuhan yang bilang. Tenang dulu Bang, saya belum selesai. Tenang dulu. Baik. Belum selesai. Teman-teman ya, Bang Edis mengatakan sebuah ilustrasi ini kepastian. Kalau kepastian berarti sudah pasti terjadi. Sudah pasti terjadi. Nah, dan ini adalah suatu rencana. Sebentar. Apakah ini rencana? Tenang Bang, saya belum selesai. Boleh saya selesaikan? Jawab aja. Apakah kepastian Tuhan itu adalah sebuah rencana?
Jawab. Kepastian bahwa engkau akan mati itu informasi, bukan rencana. Bukan kepastian. Apakah informasinya ada sesuatu yang pasti terjadi? Jawab. Bang, karena saya tahu masa Jawab, depan, Bang Edis. karena posisi saya adalah Tuhan, maka saya memberikan informasi, bukan saya yang merencanakan itu terjadi, bukan saya yang merencanakan bahwa Anda akan dibunuh, tetapi itu informasi dari saya. Tapi itu kepastian bukan, Bang Edis. Ya kepastian, karena Tuhan- saya tahu masa depan. Makanya saya bilang karena Yesus adalah Kalau Tuhan, saya tahu dia masa mengatakan depan, sesuatu. bukan Sebentar, berarti Bang Edis, itu saya sebentar. rencanakan, Bang. Kalau Sebentar, seperti Bang. itu artinya Adam jatuh ke dalam dosa, itu rencana saya. Anda dibunuh oleh orang, itu jadi rencana saya. Itu bukan rencana saya, Bang. Itu pemberitahuan dari saya bahwa Oke. itu akan terjadi. Itu Kalau akan saya terjadi. yang merencanakan itu, artinya sayalah dalangnya. Sayalah dalang yang membuat kau dibunuh. Artinya Oke. orang-orang yang membunuh itu adalah orang-orang yang saya rencanakan sendiri untuk membunuhmu. Oke, Padahal abang gini bang, pembunuhan abang jangan itu generalkan bang Edis, jangan generalkan gitu antara tindak sama orang yang ditindaki. Yesus sendiri yang mengatakan loh di Matius 16:21. Ini adalah suatu kepastian. Petrus aja dibilang, nyala engkau iblis. Karena engkau memikirkan pikiran manusia bukan pikiran Allah. Artinya yang dikatakan Yesus pada ayat yang ke-21 dari Matius 16 adalah pikiran Allah. Oke. Setuju nggak? Jawab dulu. Apakah di ayat 21 pada Matius 16 ini pikiran Allah atau bukan? Coba dibacakan Jawab ayatnya. dulu. Baca bang. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem pertama, kemudian menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, kepala adin, ahli-ahli Taurat, lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus menyangkal, jangan begitu Tuhan, jangan begitu, janganlah terjadi seperti itu. Ayat yang ke-23 dikatakan, lihat ya, premis awal A, Yesus mengatakan sesuatu kepastian. Jadi bukan siapa yang sekedar merencana- informasi. jadi siapa yang merencanakan membunuh Jangan Yesus? langsung kesimpulan, supaya langsung enak berpikirnya. Ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pertanyaan saya, mana yang pikiran Allah, mana pikiran manusia? Yesus jelas itu mengatakan bahwa Petrus memikirkan pikiran manusia. Sedangkan apa yang dikatakan Yesus pada ayat ke-21, itu adalah pikiran Allah. Jawab, apakah perkataan saya salah? Salah. Jadi pikiran Allah yang dimaksud Yesus yang mana? Bukankah ayat yang ke-21? Kita bukan bahas pikiran, Bang. Yang kita bahas Bang, siapa yang jangan berencana lari dari membunuh konteks Yesus, secara Bang. historis, Bang. Matius 16 berdiri di situ. Enggak, yang ayat kita bahas apa ini, Bang? 22 dan 23. Masalah penyaliban. Abang kan Yang kita bahas apa ini? Yang kita bahas ini. Abang itu berusaha mengatakan bahwa penyaliban itu adalah utuh karya iblis. Saya di situ yang saya tidak setuju. Oke, Kenapa? jadi menurut Saya Anda, membawa contoh. Jadi menurut Anda yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang berasal daripada Bapa di sorga, begitu ya? Nah, itu salah, itu kesesatan berpikir. Bukan kesesatan begitu. berpikir? Baca, Bang, baca. Oke, Bang Edis baik. jangan Saya sabar balik, ya. saya balik lagi. Saya kasih dulu gambar lagi. Kayaknya pakai Astaga. gambar ini mantap, ya. Jadi menurut Anda Ya Tuhanlah ampun, yang Bang. merencanakan. Bang, gini Benar. Bang, abang itu biar saya abang ikuti itu pola fokus pikirmu. kepada mikro, bukan makro. Saya berbicara makro, bukan mikro. Tahu nggak maksudnya, Mikronya Bang? apa? Mikronya apa? Nah, Makronya apa? Silakan. Kalau abang ini mikro itu berbicara tentang tindakan, perbuatan, siapa pelaku, dan langsung abang simpulkan sebagai makro. Nggak bisa seperti Makronya itu. apa? Makanya saya bilang tadi, Apa prima makronya, Bang? causa itu- Sebentar, makronya apa dulu? Makronya ada karya keselamatan melalui penyaliban. Apakah keselamatan itu adalah penyaliban? Apakah Anda nggak bisa keselamatan? bedakan keselamatan dengan penyaliban di sini. Oh my God. Keselamatan itu bukan penyaliban. Gimana? Ya, Penyaliban memang saya tidak mengatakan. Mana Anda ini? Aduh, Cuman, Anda nggak bisa bedakan penyaliban dan Bang keselamatan. Edis, ternyata. Bang Edis. Udah, gini aja daripada kita ngalur ngidul. Sekarang abang Iya, jawab. ya sudah, sekarang mana itu saja. pikiran Allah, mana Kembali pikiran kepada tema manusia? yang tadi saja, coba. Ada Bang Edis Berarti nggak berani. menurut Anda, Bang menurut Edis tidak Anda, berani jatuhnya- membahas Matius 16, 21, 22 dan 23. Enggak, sebelum ke saya sana katakan dulu. Jangan ke di sana mana dulu. pikiran Allah, mana pikiran manusia. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dari mulutnya, ya, engkau iblis, bahwa engkau batu sandungan bagiku karena engkau memikirkan pikiran manusia. Pikiran manusia mana? Tentu ayat yang Baik, kedua-dua. saya jawab, Pikiran saya jawab. Allah yang mana? Pikiran yang ke-21.
Jawablah. Jadi pikiran manusia, pikirannya Petrus supaya apa? Supaya lari aja lah, ngapain ke sana ke Yerusalem? Lari daripada tugas yang diberikan, begitu. Itu kalau pikiran daripada Petrus. Seperti misalnya kalau Anda ditugaskan untuk memberitakan Injil, karena nanti takut, ngapain kau ke Samosir? Nanti kan mati di sana, kaburlah lari. Itu pikiran manusia, seperti itu. Atau abang perlu waktu karena anak lagi nangis? Iya, nggak apa-apa Bang. Saya cuman begini aja supaya kita juga baik Muslim maupun Kristen juga diajak berpikir gitu loh Bang. Intinya begini Bang. Ya gimana mau berpikir kalau abang sendiri bingung? Enggak bingung. Jangan fokusnya ke sana dong. Jangan saling. Iya, karena abang nggak bisa bedakan Pertanyaan mana saya- penyaliban, mana keselamatan, begitu. Meskipun abang jawab. Penyaliban cukup aja jawab abang saja. nggak tahu apa penyaliban gimana. Jangan framing dong, jangan framing. Tadi kan sudah Oke. saya jelaskan. Oke. Kalau begitu Sekarang, penyaliban itu tadi Anak karya siapa? Tuhan, anak Tuhan ada penguasaan diri. Abang jangan cuma bisa bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Saya silakan. mengasihi Bang Edis ya. Silakan. Dan teman-teman semuanya. Di dalam Enggak, Matius soalnya saya 16. nggak dapat poinmu. Oke. Tadi poinmu Enggak, gini. karya tadi ini, Sebenarnya sekarang berubah orang-orang lagi tadi yang paham. tadi. Enggak. Udah jangan Gimana? framing. Jangan framing, jangan Enggak, membawa tadi orang berubah berpikir ke kan, sana. teman-teman juga lihat kok Matius berubah. 16, Matius 16 ayat yang ke-21, 22 Silakan dan dibaca. 23. Oke, Silakan dibaca. tadi sudah saya baca teman-teman. Matius 21 adalah pikiran Allah. Matius Dibaca 16, aja bang, jangan ditafsirkan, dibaca dulu. Oke, baik ya. Sebenarnya perkara kita ini adalah perkara yang memang tipis gitu, tapi berbahaya. Matius 16 ayat yang ke-21, ini adalah pikiran Allah. Apa itu pikiran Allah? Dibaca bang, jangan abang tafsirkan. Sebentar, Dibaca sejak dulu. waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya apa yang dinyatakan tentang pikiran Allah, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunbun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini informasi yang pasti. Itu pikiran Allah. Lalu yang kedua, pikiran manusia. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ini pikiran manusia. Lalu ayat yang ke-23, Yesus membuat kesimpulan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tahu nggak kenapa Yesus mengatakan itu pikiran manusia? Karena Petrus berpikiran sebagai pikiran orang-orang Yahudi, bahwa Mesias, konsep Mesias dalam orang-orang Yahudi bukan seperti itu. Tetapi Tuhan, Yesus tadi taat, abang bilang tadi taat. Ya, saya setuju kan. Ketika ketaatan Yesus, makanya pertanyaan, taat kepada siapa? Taat kepada Bapa. Apa yang dipikirkan oleh Bapa, Allah Bapa? Yang dipikirkan Allah Bapa untuk Yesus adalah suatu kepastian pada ayat yang ke-21, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, bahwa dia akan menderita oleh pihak-pihak tua-tua dan akan dibunbun. Itu adalah suatu kepastian. Oke. Oke, Sudah selesai bicaranya? Bukan suatu informasi yang tidak pasti. Sudah selesai bicaranya? Oke, baik. Oke. Oke, kesimpulannya begini. Pertanyaan saya adalah, mana pikiran manusia, mana pikiran Allah? Mana rencana manusia, mana rencana Allah? Oke, baik. Saya diam. Baik. Pikiran manusia adalah seperti yang diucapkan oleh Petrus tadi. Supaya apa? Supaya tidak usah ke Yerusalem. Supaya jangan dibunuh, supaya jangan disalib. Salah atau tidak itu? Konfirmasi dulu. Betul. Oke, sedangkan pikiran daripada Tuhan Yesus adalah supaya dia taat kepada Bapa di sorga, yaitu berangkat ke Yerusalem dengan mengambil segala resiko yang Yesus sendiri sudah ketahui, yaitu apa? Dibunuh dan disalibkan. Nah, bukan di sini kita berdebatnya. Makanya kita ini mendebat. Mana Coba, rencana salah tidak Allah, di situ? mana rencana manusia. Allah sudah mengatakan kepastian sebagai sebuah rencana yang akan terjadi. Itu bukan sekedar informasi, tapi itu satu kepastian. Karena apa? Ketika Allah Bapa mengatakan ini yang akan terjadi kepada Yesus Kristus dan harus taat kepada hal ini, di sanalah dia dikatakan Tuhan. Karena dia taat, dia menyelamatkan, dia memberikan contoh kepada kita, ketaatanlah yang menyelamatkan. Taat kepada siapa? Taat kepada Bapa. Contohnya Yesus taat.
Dia dikirim itu untuk menyelamatkan manusia, walaupun ada Ya itu hikmat manusia. itu setuju kita di situ. Walaupun ada Yang hikmat manusia, bukan itu yang bahwa lagi kita bahas loh. Penyaliban, sebentar Bang Edis. Gini loh Bang. Kita Yang berani kita jujur bahas aja. itu peristiwa pembunuhannya itu loh, penyalibannya itu. Makanya loh. saya bilang abang bukan itu berbicara masalah mikro. Yesus tahu. Kita tahu abang kalau itu Bang. berbicara mikro. Udah aku bilang abang berbicara mikro, bukan makro. Kalau berbicara tentang keselamatan itu berbicara makro. Artinya apa makro? Kita Segala nggak bicara sesuatu, keselamatan, baik Bang. kejahatan. Gimana sih? Kita nggak bicara keselamatan, Dengar dulu. kita bicara penyaliban, Abang kok Edis keselamatan sih? harus berani berdiskusi sehat. Begini. Iya, karena makro kita nggak nyambung berbicara, ini. Apa yang Anda astaga. bahas dengan apa yang saya bahas itu nggak sama. Anda Astaga. ngerti nggak yang saya bahas? Astaga, abang nggak tahu mikro dan makro juga susah jadinya, Bang. Tadi sudah saya tanya Berbicara kepada makro, Anda, berbicara apa besar mikronya? secara keseluruhan. Kalau mikro Apakah kita sedang per berbicara detail. keselamatan? Apakah kita sedang berbicara keselamatan? Ya, keselamatan kan sebuah karya. Makanya saya bilang yang kita debatkan Apakah kita hanya bicara soal keselamatan? Karya. Abang berfokus pada ini karya iblis. Karyanya di mana? Yang abang maksudkan itu karya mana? Karya penyalibannya atau karya salibnya? Emang coba dibaca dulu, baca. Tadi poin Makanya berapa saya yang Anda bilang, baca? poin yang ketujuh, perdebatan abang sama Bang Yusuf itu kan masalah karya iblis, penyaliban itu karya iblis. Nah, Memang iya, aku terus? di situ nggak setuju. Nah, abang memparalelkan ini karya itu adalah perbuatan. Kalau abang berbicara perbuatan itu berbicara mikro, berarti paku yang ditusukkan itu bagaimana? Berarti paku itu yang menyelamatkan kita. Kalau nggak ada paku itu maka nggak ada keselamatan. Itu yang aku bilang mikro. Makanya abang juga harus belajar juga. Mohon maaf ya bang, kita sama-sama Ya belajar. memang itu yang lagi dibahas gimana? Prima causa. Makanya saya bilang Bang Edis itu berbicara mikro. Kalau berbicara mikro, angin juga masuk di dalam sejarah keselamatan itu. Paku juga, kayu-kayu salib juga, baju jubah itu juga, tombak Ya, itu juga. Kalau masalahnya nggak yang kita ditombak bahas dia, bukan itu. nggak bisa dipastikan. Nah makanya saya bilang abang berpikir mikro tapi menyimpulkan secara makro. Nggak bisa begitu. Makro adalah hasil dari mikro-mikro yang dikumpulkan. Makanya ada namanya karya penyaliban. Oke, coba orang-orang dibaca dulu, Kristen, coba baca dulu. dengar dulu abang ini jangan Mbak, coba dibaca dulu biar enak kita baca dulu. Astaga. Jadi biar nggak keluar dari Intinya tema. begini. Coba dibaca. Oke, saya Baca nggak dulu. keluar dari tema. Saya nggak keluar dari Ya tema. coba baca dulu, Kalau baca dulu. penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Saya Mana di situ setuju. kita bisa di situ bicara keselamatan. Apa? Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Saya Yang kita setuju. bahas penyaliban. Ya terus kenapa Dari kalau tidak awal, kalau dengar. Dari awal saya naik, saya bilang, Bang, ini kata-katanya salah deh. Bukan adalah perbuatan. Kalau perbuatan saya setuju loh Bang Edis. Tapi kemarin perdebatannya abang bilang penyaliban adalah karya iblis. Itu yang aku nggak setuju. Sekarang abang bikin nomor tadi 7. kau abang pun sudah ganti setuju kalimatnya. dengan saya. Sekarang nggak setuju lagi gimana? Ya udahlah, intinya begini. Teman-teman ya, teman-teman Kristen Kristen ya, penyaliban itu adalah hukum yang adalah hikmat manusia yang juga Tuhan pakai. Yang juga Tuhan pakai, bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasihnya melalui apa? Hikmat manusia adalah hukum kutuk untuk menyalibkan Yesus. Ya, teman-teman pernah berpikir nggak kenapa sih harus di abad pertama? Jadi karya Kenapa siapa sih salib di itu? zamannya Roma? Ya kan? Jadi karya siapa Makanya salib saya itu? bilang begini, bahkan sebelum penyaliban Yesus, sebelum datang Tuhan Yesus, masa 400 tahun Dijawab aja diamnya dulu Allah bang. kepada Jadi bangsa Yahudi. karya siapa itu bang? Penyaliban itu bang. Dari awal penciptaan sampai aku ngobrol sama Bang Edis juga itu adalah berkat izin Tuhan. Bukan berarti karya Tuhan. Karya ya. siapa bang Izin. yang ditanya bang? Abang fokus ke karya. Karya itu apa sih bang? Tadi katanya Karya itu apa sih, karya Bang? Tuhan gimana? Setelah Si, kutunjukkan si. penyaliban itu ternyata buah daripada baik, orang-orang baik. Romawi, Sekarang. orang-orang Persia gimana? Oke, sekarang saya tanya ke Balikan Bang dulu lagi Edis. kamera saya, biar abang Sebentar lihat. ya. Ketika ada Sebentar, pelukis Bang. Mona Biar Lisa, Tenang dulu, pelukisnya Bang. Kok itu yang jangan lari ke melukis. pelukis Mona Lisa, Aduh, Bang. saya kasih Sabar ilustrasi dulu, yang ya. gampang. Apakah yang membuat lukisan itu hanya pelukisnya? Tidak. Yang bikin catnya juga ada, Oke. yang bikin Saya tanya kertasnya dulu, juga ada. Astaga, Bang Oke, Edis, coba Abang udah Abang baca bicara dulu, Bang. mikro. Coba baca dulu. Salib Apa? berasal dari Saya paham. berasal saya dari paham. alat hukuman mati brutal yang digunakan bangsa
Persia, Yunani, dan Romawi kuno. Astaga, abang ini ngomong mikro tapi menyimpulkan makro. Sekali lagi saya aja berpikir Bang Edis ya, Memang teman-teman. Saya yang dibahas saya yang tidak dibahas ini menjengkali- lagian, Bang. Saya tidak menyekali Bang Edis. Bang Edis mau lari dari pertanyaan saya. Mana pikiran Kan mau manusia? mana lari pikiran karena ini yang Allah? kita bahas waktu itu. Mudah-mudahan ini Penyaliban. bisa juga buat Bang Edis berpikir bagaimana menggunakan kosakata yang sederhana yang lebih tidak menyesatkan orang lain. Pertama, Bang, sekali lagi poin yang pertama, jangan abang dari mikro. Karena Oke, abang jadi berdebat- salib karya siapa? Kelamaan berdebat sama Bang Yusuf PI jadi ikut-ikutan seperti ini cara Bang berpikir. Ya Contoh sudah, Bang, salib karya siapa? sebentar. Jawab aja Sebentar Bang ya. singkat. Salib karya siapa? Salib, kalau salibnya ya hukum salib itu karya manusia. Orang-orang Roma yang membuat hukum Oke. menurut hikmat mereka. Oke. Oke, Oke. itu datang dari si jahat atau datang dari Bapa di surga? Natur dosa manusia. Dari si jahat atau Bapa di surga? Natur dosa manusia. Si jahat berarti ya? Ya. Oh ya sudah selesai kalau gitu Bang. Ya Ya udah udah. kalau gitu udah selesai. Yang Oke. ngapain lagi kita diskusi Bang? Udah selesai kok. Aneh orang-orang ini yang dibahas apa yang dijawab?